Yang pertama ada Pak Barul, yang sebelahnya ada Pak Adgar, kemudian lagi ada Pak Marsial. Perkenalkan, tadi kan kakak tahu jelasin sama gue ya. Perkenalkan sekali lagi, nama aku Adgar, kita baru sekolah batin. Jadi lebih akrabnya biar lebih akrab ya, panggilannya Kak Adgar. Dan di sini juga bakal kenalin Power BI. Di sini tuh kakak pengen ngebahas tentang materi yang bikin kalian tuh pusing banget. Kalian ada berarti sini jurusan apa aja? Hah? TKJ apa? Berarti TKJ juga ada main data-data nggak? Main data kan? Nah, merasa pusing nggak? Ya kan? Nah, kalau anak kakak di sini hadir ngasih pilihan buat opsi lah mungkin ya. Udah apa? Udah kita biar modal data. Kakak di sini bakal pengen kenalin aplikasi Power BI. Apa sih itu? Kakak pada tahu nggak sih kalau misalnya Power BI itu apa? Hah? Gak ada tahu? Aplikasi Power BI ini kita platform visualisasi data dan bisnis intelijen dari Microsoft Power BI. Kalau misalnya kalian kayak penasaran tentang kayak aplikasi yang penasaran tentang data kayak visualisasi itu, kalian bisa menggunakan Power BI kayak gini yang notabene-nya bergerak di Microsoft. Kayak kalian tuh bisa support kayak tentang Excel, kayak gitu, data-data Excel ataupun kayak dari website ataupun database kayak gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ada fitur-fitur utamanya. Sebenarnya fiturnya itu banyak banget, benar-benar banyak. Tapi kakak ngambil fitur-fitur cuma 4 dong. Nah, karena ini fitur utamanya. Yang pertama ada dashboard interaktif, yang kedua ada koneksi berbagai sumber data, yang ketiga ada visualisasi drag and drop, dan yang keempat ada sharing. Nah, untuk dashboard interaktif ini kita bisa dilihat ini ada buat visualisasi data yang bisa diklik dan difilter secara real time. Nah, itu maksudnya kategorinya tentang kayak kalian penasaran tentang data-data kayak gitu kan? Kayak bentuknya data itu kayak gimana sih? Kalau misalnya jadi gambar, ya kan? Nah, kalian bisa memakai yang kayak gini, kayak bentuk yang kayak bulat ataupun kayak kalian tahu training kan? Ya kan? Nah, itu baru bisa kayak gitu. Lalu koneksi berbagai sumber data, Excel, SQL, server, Google Sheet, API, dan status lainnya. Ini tuh maksudnya kategorinya kita bisa mengimport ataupun kayak apa ya namanya? Open data gitu. Nah, kalian bisa open dari Excel kayak gitu. Dan ini support gratis, secara gratis. Lalu visualisasi drag and drop. Nah, itu kalian tuh bisa kayak eksperimen tentang penjualan, kayak semisal penjualan bulan kemarin tuh kayak berapa sih kayak gitu kan. Kalau misalkan Kak Martan penjualan udah berapa sih bulan kemarin, targetnya Kak Baru bulan depan berapa ya kayak gitu kira-kira, bisa gitu lah. Lalu ada sharing kolaborasi. Itu tuh kayak kalian bisa melihat proyek-proyek teman-teman kalian ataupun teman-teman kalian bisa melihat proyek-proyek kalian, kayak semacam kan gitu lah ibaratnya. Nah, kalian nih untuk menguasai Power BI itu juga lengkap dengan detail ini yang akan membantu Anda mengolah data kita menjadi visualisasi yang bermakna. Nah, ini tuh langkah-langkah yang wajib kalian pelajari. Yang pertama itu kayak import data, yang kalian tahu lah import data, ambil data dari Excel. Nah, lalu ini yang ketiga ini yang penting, transformasi dan cloning. Bersihkan data dengan Power Query buat visualisasi dan desain chart grafik. Itu tuh maksudnya tuh kategorinya kita bisa punya data-data yang error, ya kan? Data-data yang error ataupun data-data yang berantakan, ibaratnya masih banyak di Excel berantakan. Nah, kalian tuh bisa cleaning ataupun transformasi pakai aplikasi kayak gini, dan itu gampang banget caranya. Lalu ada bersihkan data dengan Power Query. Itu tuh maksudnya kayak bersihkan data tuh kayak kalian misalkan data-data di Excel itu ada yang error ataupun ada yang bahasanya full ya. Nah, itu kalian bisa urusnya kayak gini tanpa harus dihapus-hapus. Lalu buat visualisasi. Nah, buat visualisasi itu kategorinya kayak yang tadi saya bilang tadi itu, kalian bisa melihat data-data yang bentuknya gambar dari bahasanya. Lalu desain chart, grafik ini desain-desainnya banyak. Nah, jenis-jenis analisis.
Nah, kita bakal belajar jadi analisis Power BI ataupun analisis database. Ada apa aja sih Kak? Kira-kira kalau misalkan analisis itu, ya ini ada sales dari sales analisis, trend analisis, customer segmentation, KPI, monitoring. Apa sih Kak itu Kak? Sales analisis itu? Nah, ini tuh sales analisisnya kita bisa mengacak ataupun menganalisis kayak produk-produk yang kemarin jual berapa sih? Berarti kalau misalkan produk yang kemarin nggak laku, berarti harusnya kita ngurangin dong stok produknya kayak gitu. Kita bisa menganalisis produk. Lalu ada region dan periode yang bisa menganalisis gitu. Dan yang kedua itu ada trend analysis, identifikasi pola penjualan bulanan dan musiman dari data historis. Itu tuh yang kayak data-data yang kemarin yang ataupun bulan-bulan lalu. Kalian bisa melihat kalau bisa analisis penjualan yang laku paling kemarin itu apa sih produknya, penjualan yang paling gak laku itu apa sih musim kemarin, gitu lah. Kalian bisa analisisnya. Lalu ada customer segmentation, kelompokan pelanggan berdasarkan rasa sayang dan preferensi pembeli. Jadi kita tuh bisa mengelompokkan mana yang notabene-nya kelompok apa customer yang belanjanya yang nggak terlalu banyak, mana ada yang belanjanya yang banyak banget gitu. Kalian bisa mengelompokkannya kayak gitu. Lalu ada KPI monitoring. Nah, ini paling seru. KPI monitoring itu kayak kita memantau metrik kunci seperti revenue, profit margin, dan progress secara real time. Nah, itu kalian tuh bisa kayak ibaratnya ya, kalian bisa melacak pasar harga saham kayak gitu. Kayak kalian yang trading kayak gitu kan. Nah, kalian bisa menganalisis kayak harga saham untuk bulan ke depan tuh kayak gimana sih? Harga saham kalau misalkan kita main trading itu buat 1 jam ke depan kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Kalian bisa menebak-nebak gitulah. Nah, Power Query Editor. Nah, ini tuh yang tadi kakak bahas yang pertama, ada Power Query Editor. Nah, ada apa aja sih Power Query Editor? Yang pertama itu benar-benar ada report, query pen, data preview, artisan, transformasi, dan penggambar. Nah, nanti kita praktek aja langsung ya. Itu di ribbon itu ada home, transform, add column, view. Nah, kayak gitu lah. Oke, next kita langsung latihan prakteknya aja kali ya. Data-data tuh data-data yang penting padahal cuma segini doang loh. Benar-benar cuma segini doang data-data itu. Kayak ini kakak udah memfilter dari 100 ya, dari 100. Dan ini cuma data yang filter apa? Yang filter yang penting yang aktif ya di depannya cuma segini doang. Ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara coba buka biaya. Nah, ini aplikasinya Power BI yang kakak tadi bilang. Ini yang kayak banyak kayak gini. Kalian tuh kalau misalkan kayak langsung mau nyoba-nyoba prakteknya ataupun langsung mau nyoba kayak mau milah-milah data ataupun mau cleaning, yang pertama tadi yang kakak bilang itu langkah langkahnya kita langsung buka itu import datanya. Ini, nah kalau misalkan udah buka kayak gini tinggal kalian buka Excel workbook. Ya kan, kita pencet Excel workbook terus langsung menuju ke folder. Nah, ini tuh kalian tinggal pilih aja file-filenya mana gitu. Kalau misalkan udah ketemu tinggal cover. Kalau misalkan udah muncul kayak, nah kalau misalkan kalian udah kayak gini tinggal kalian pencet kayak gini aja nih. Pencet kotak yang ini. Lalu muncul, kalian pastiin dulu di sini nih. Ini muncul datanya bener apa enggak kayak gitu. Nah, lanjut kita langsung load. Dan bakal muncul datanya kayak gini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, tadi kan lagi loading ya. Kalau misalnya udah, kalian tinggal ke transform data. Nih, transform data. Kalian tinggal cari aja yang namanya transform data. Habis itu coba full screen. Nah, yang header itu, yang kepalanya itu, yang kolom 1 atau yang berbentuk nama. Boleh satu. Kalau misalkan data itu headernya itu kolom atau berbentuk nama ini, nama, tanggal, pembayaran, nama, hah? Nah, benar berarti nama. Nanti kalau misalkan ada nama ini, berarti cara ngapusnya biar pindahin atas itu bukan dihapus raw atau delete raw, tapi caranya biar gampang. Namanya pencet yang jadi pengen jadi header. Lalu di sini ada icon namanya use shift from nah, jadi header pokoknya. Nah, kalian juga pencet aja situ. Nah, lalu jadilah header kayak gini, nama, tanggal,
penjualan kayak gitu. Nah, yang kedua, kalian tuh kalau misalkan kalian ini nih yang nominal-nominal kayak gini, kakak pengen nanya, ini tuh integer atau bukan? Kalau nominal-nominal kayak angka kayak gini, integer atau bukan? Integer tuh berupa kayak apa istilahnya? Nah, ya udah pokoknya langsung aja ya. Di sini tuh kalau misalkan kalian melihat data-data yang berupa angka, kalian tuh tinggal kalau misalkan di sini kalian masih melihatnya masih A, B, C atau 1, 2, 3, itu tuh tinggal kalian ganti ke kanan. Tinggal kalian ke kanan dari sini. Lalu ganti change type. Cari yang namanya change type, terus habis itu nah kan kita kan di sini kan lihat ya, ini kan 0, 0, 0, 0, nggak ada koma kan. Nah, nggak ada MP juga. Kita jadiin fixed decimal. Fixed decimal number. Nah, ini. Lalu jadilah kayak gini. Ya kan, masuk cepet kan? Jadi mau jadi nominal duit. Kalau misalkan kalian nih lihat nih, yang ada namanya, ini kan kalian bisa lihat nih, Andi Saputra. Ini berarti kan namanya duplikat kan, atau double. Ya kan? Itu kemungkinan error dong, udah pasti. Apalagi sininya nominal sama 500, Jakarta, ya kan? Nah, berarti cara gimana nih cara hapus yang duplikat, yang ada pun data-data yang kembar kayak gitu? Ya pasti nyampol lah ibaratnya. Berarti caranya gimana? Caranya kalian tinggal klik namanya di sini nih, sini dong. Di atas, di nama, header. Nah, klik kanan, nggak usah dipasang, klik kanan aja. Klik kanan, kalian juga pencet yang nama ini, klik kanan. Habis itu remove duplicate. Nah, otomatis sudah pasti hilang yang duplikat kayak gini ya kan. Lalu kan kalian bisa lihat datanya ini namanya error ya kan? Kalian di sini bisa lihat datanya error. Nah, caranya gimana sih biar ada error? Kalian tinggalin aja, pencet angkanya, ini nominal. Habis itu kalian pencet namanya change type, cari yang namanya change type, klik, baru pencet yang bukan replace value, replace yang error. Kan ini kan error ya. Kalau misalkan itu ada nilainya, itu pasti kita bisa langsung ubah namanya apa, ubah nilainya. Karena ini namanya error, kalian tinggal aja isinya 0 karena nggak ada nilainya. 0. Nah, jadi kan sukses kan, yang tadi kan merah, sekarang sukses dong. Langsung aja ya ke visualisasi data. Ini kan tadi kan kalian udah lihat ya caranya, data cleaning, transformasi. Terus coba lihat tekan-tekan. Kita kan tadi belajar transform view, data preview kan. Nah, kalau misalkan kalian udah merasa beres ataupun kayak ini udah beres nih, kayaknya data udah bersih, langsung aja nih kalian bisa langsung apply, close and apply. Nah, pasti langsung muncul kayak gini. Nah, ini data-data kayak gini. Kalian pencet yang kolom 1. Nah, nih muncul kan kayak gini, tanda-tanda gini. Nah, kalian kalau misalkan mau lihat kota mana yang penjualannya tertinggi, kalian pencet kotak dulu, kotak. Klik, centangin. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat kota mana nih yang penjualannya tinggi, kalian tinggal pencet kotak, lalu penjualan. Nah, kalian mau pakai visualisasi yang kayak gimana nih? Bar chartnya, entah itu mau yang pie chart ataupun yang kayak data-data kayak namanya trading Instagram. Nah, kalian tinggal cetak Instagram dulu. Ini ya Instagram kalian. Nah, kalian pasti bakal muncul kayak gini nih visualisasinya. Penjualan yang tertinggi itu ada di kota Jakarta, gitu. Nah, lalu kalau misalkan kalian mau lihat tanggal berapa sih? Itu tanggalnya sih. Kalau misalkan mau lihat kotanya masuk dulu. Kalau misalkan mau lihat data-data
penjualan di tanggal berapa atau bulan berapa sih kayak gitu, tinggal pencet aja, centangin kotak. Nah kayak gini nih tanggal-tanggalnya nih, kan visualisasinya di bulan ini tertinggi yang Januari, di bulan ini tertinggi yang kayak gini, kayak gitu. Lalu ada namanya nama penjualan. Kalau misalnya kita mau lihat nih siapa sih penjualan tertinggi di bulan ini, nah kalian tinggal pencet aja kotak nama, lalu ada kotak penjualan, kalian pencet aja itu, tinggal cari visualisasinya kayak gimana. Nah langsung muncul kayak gini, itu lebih simpelnya kayak gini. Nah udah kelihatan dong ini nama Andi ini paling atas karena penjualan lebih tinggi daripada Siti Aminah gitu. Ada paham sekarang? Nah kakak mau bikin games, ada bisa nggak mulai sampai visualisasi sampai review kolom, jadi header aja, jadi header yang tadi. Sekian dari saya. Kalau misalkan emang ada kata-kata maaf yang kurang berkenan ataupun yang gak enak didengar, tolong maafkan. Jangan pokoknya jangan asing lah. Yang ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang gak enak didengar gitu ya, tolong maafkan. Sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selesai kegiatan kita ini. Sebelum tutup, ada pertanyaan lagi nggak soal kegiatan tadi?